Coba Ibu buka di surat Al-Baqarah Ya, Pak. ayat 21. Ya, Pak. Sabar. Ya, sudah, Pak. Ya, silakan. Tolong Ibu bacakan suratnya, ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum Rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ya, kalau dari ayat pertama tadi, ya ayyuhan nasu itu dibaca berapa harakat itu kalau dalam ilmu tajwid? Itu 6 harokat, Pak. 6 harakat. 6 harakat. Nah, di bawahnya itu coba Ibu baca di bawahnya yang ada kata mulai dari kata kholokakum. Mohon maaf, Pak, putus-putus, Pak. Saya kurang dengar, Pak. Tolong dibacakan lagi dari kata kholokakum. Oh ya. Khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Min qablikum la'allakum tattaqun. Nun mati bertemu huruf qaf. Itu bacaan apa itu? Sabar, Pak. Kalau dalam A ilmu atau tajwid tanwin, itu nun bacaan mati atau apa? tanwin bertemu dengan huruf qaf, bukan ikhfa ya, Pak? Apa? Ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa Safawi. Ini jangan karang-karang. Eh? Ingat ya, Pak Ogi selalu bilang ini ujian kompren. Nah, kompren itu harus serius, harus betul-betul. Eh? Nah, saya ambil istilahnya Pak Ogi ya. Nah, jadi min qablikum juga tadi ibu dengungnya itu harus 2 harakat. Ya, jangan langsung min Ming, qablikum. oh iya. Min qablikum. Jadi nunnya itu disamarkan ke huruf qaf. Dilebur, disamarkan Iya, ke huruf min qablikum. Nah, begitu. iya. Itu ikhfa hakiki. Saya sengaja ambil hukum-hukum bacaan yang sederhana sebenarnya, yang umum. Saya tidak mau yang sulit-sulit. Saya ambil yang umum ini dan saya yakin yang umum ini biasanya Bapak Ibu guru itu tahu. Yang bacaan-bacaan umum kayak begini itu biasanya. Eh? Nah, jadi nanti Ibu sering-sering ya, sering-sering baca. Baik, Lebih Pak. dibuka tata cara bacaan seperti apa. Karena Ibu adalah guru, ya. Jangan sampai namanya guru agama itu selalu bersentuhan dengan yang namanya ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis, huruf-huruf Arab, ya. Nah, begitu. Jadi dilihat lagi ya, dibaca lagi. Jangan sampai peserta didik punya makharajnya lebih bagus dari ibu gurunya. Nah, itu yang repot itu. Oke, selanjutnya Ya, tolong ibu Pak. menulis. Ibu menulis. Nah, ibu menulis, saya baca baru ibu nulis. Nulis agak besar hurufnya biar nanti ditunjukkan di layar buat kita. Ya, Pak. Sudah siap? Ya, Pak. Ya. Ada spidol, Kak, Pak?
Pakai spidol atau pakai pena enggak apa-apa. Kalau ada Ya spidol Pak. pakai spidol biar dia agak tebal kan. Ya, supaya kita Oh ya, izin ambil spidol. Izin sudah ambil enggak spidol apa-apa Pak. pakai pakai itu Bisa. aja. Nah, pakai Oh ya Pak. pakai yang ada di ibu aja. Pakai Ya. pena Pak ya. Coba ibu nulis. Dengar saya baca. Ya Alladzi Pak. ulangi. Alladzi Ya. ja'ala lakum. Saya ulangi lagi. Putus-putus Pak. Putus-putus Pak. Bisa Ya, diulang Pak, putus-putus. ya saya ulangi lagi. Alladzi Ya ja'ala Pak. lakum. Satu kali lagi. Alladzi ja'ala lakum. Ya, tunggu Pak. Bagaimana ini Pak? Bisa? Alladzi ja'ala, ya ya sudah. Alladzi ja'ala lakum. Ya. Ibu guru itu Sudah. harus tulisan yang bagus biar peserta didik mudah membacanya. Nah, oke Ibu ya. Nanti diperbaiki karena nanti Ibu selalu Ada tulis yang huruf-huruf salah Pak? kecil. Sudah. Saya sudah lihat tadi. Oke, saya kira dari saya Oh demikian ya ya. Pak. Terima Nah, kasih Ibu sering-sering belajar ya dan sering-sering belajar menulis huruf Arab Pak. ya, huruf Arab. Nah, walaupun itu bukan bahasa kita, bukan huruf kita, itu orang Arab punya, tapi kita harus belajar itu karena kita bersentuhan dengan tulisan-tulisan itu, bersentuhan dalam hal membaca dan menulis di papan tulis manakala kita mengajar atau proses proses pembelajaran. Baik, selanjutnya dari saya demikian dan saya berikan kesempatan kepada Pak Ogi ya. Ini kalau Pak Ogi yang bertanya, Ibu tolong santai ya, dengar pertanyaan baik-baik. Santai pertanyaan baik-baik, baru Ibu menanggapinya, menjawabnya. Nah, jangan sampai salah ya. Nah, ini kan yang ditanyakan oleh Pak Ogi nanti gilirannya Pak Ogi ini ya, ini sesuai dengan bidangnya Ibu, status Ibu sebagai guru. Nah, begitu yang sering kita lakukan setiap saat. Oke, baik demikian Ya Pak. Pak. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Dekan, Ibu Darmayanti, masih semangat ya. Masih Pak. Ibu dari Payakumbu ya, Dari Buru Selatan Pak. Selatan. Oke baik. Yang pertama untuk bagian saya ini terkait dengan uh, modul ajar, modul P5 dan PTK. Sekarang kita ke modul ajar dulu. Dalam Ibu menyusun modul ajar, itu tentunya dilandasi dengan teori-teori belajar. Ada berapa teori belajar yang Ibu jadikan landasan dalam penyusunan modul ajar? Silakan. Paham maksud soalnya, Bu Dharma? Nah ini. Ya, kalau Itu yang langsung bukan. dijawab nih Pak. Yang tahu. Bukan tadi itu. Halo? Ya, silakan, Bu. Ada 4 Pak. Ya, Behavioristik, kognitif, konstruktif, humanistik. oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Ibu memasukkan muatan HOTS di dalam materi ajar? Bagaimana melakukannya di kelas? Bagaimana Ibu Ya, memasukkan materi yang bermuatan HOTS di dalam pembelajaran? oh, saya melihat dari peserta didiknya dulu Pak. Ya, kemudian maksudnya membagi kondisi peserta didiknya. Kemudian
Ya, baru membagi soal-soal yang terbilang hot ke dalam Bukan pembelajaran. bukan soal, Bu, bukan soal. Jangan sampai kita salah salah ngerti. Saya tidak pernah menyebut soal materi yang bermuatan HOTS. Bagaimana Ibu memasukkannya ke dalam pembelajaran? Bukan soal. Ya, memasukkan Pak. Maksudnya dia melihat dari kita lihat dari kondisikan dengan kondisi siswanya Pak. Begitu. Ya. Bagaimana itu kondisi siswa yang Ibu maksud? Maksudnya lingkungannya memang ada anak-anak yang kemampuannya kan tidak sama nih Pak. Ada yang memang lama baru paham, ada yang dijelaskan sekali baru paham, ada juga yang memang mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata, belum dijelaskan itu mereka sudah dengan melihat saja mereka sudah paham begitu. Jadi, bagaimana memasukkannya materi itu? Memasukkan dengan cara membagi siswanya Pak begitu. Memberi ke siswa yang memang mampu untuk menerima materi itu. Seperti yang lain Ibu keluarkan. Membedakan Pak, membedakan. Kan tujuan pembelajaran pada hari yang sama kan tujuannya sama. Misalnya Ibu Ya. menyusun satu modul ajar menggunakan pendekatan problem based learning misalnya. Tujuan Ya. pembelajarannya ada 4 misalnya. Tapi tadi kan titik pertanyaannya bagaimana keempat tujuan materi itu Ibu masukkan muatan yang HOTS ke dalam materi ajar itu. Ya, atau saya membaginya ke kelompok Pak, ya. Jadi membagi dan membagi rata kondisi anak-anak melihat dari kondisinya begitu. Jadi membagi kelompok begitu Pak, Oke, baik, supaya baik, mereka bisa kerjasama. baik, baik. Yang disebut materi bermuatan HOTS itu yang mana ya, Ibu? Yang sedikit susah Pak maksudnya. Yang seperti apa? Gimana ya Pak? Yang Pernah dengar istilah metakognitif? kognitif. Oke, baik. Ya. Selanjutnya ke asesmen. Ada berapa jenis asesmen yang Ibu gunakan di dalam modul ajar yang Ibu baru susun? Ada 2 Pak. Asesmen apa? Formatif dan sumatif. Ya, coba ya, cuma 2 ya. Iya Pak. Formatif itu dilakukan di mana? Kalau formatif, misalnya di dalam kelas saya memberikan kuis misalnya seperti itu Pak. Itu Kalau untuk mengukur apa? Penilaian formatif itu untuk ukur apa, Bu? mengukur sejauh mana siswa memahami materi Pak. Kalau sumatif? Kalau sumatif, misalnya tes pada saat UAS atau UTS begitu Pak. Jadi mengukur secara keseluruhan. Berarti tidak menggunakan 2 dong, cuma 1 yang digunakan. Kalau 2 Ibu, Pak. Ibu tadi mengucapkan sumatif itu dilakukan pada UAS dan UTS. Ya. Ya, berarti Ibu tidak lakukan hari ini. Karena itu dilakukan pada UAS dan UTS saja. Misalnya penilaian ulangan harian misalnya Pak, itu juga Makanya digunakan. pertanyaan saya simpel. Di dalam modul ajar yang Ibu susun, ada berapa asesmen yang Ibu gunakan? Ya, 2 Pak tadi itu. 2. Asesmen tadi formatif sudah dijawab. Ya. Dan sumatif untuk ukur apa? Mengukur maksudnya pemahaman siswa dalam satu waktu tertentu begitu. Kalau tadi yang formatif? Menghormati pada saat pertemuan hari itu. Kalau sumatif tidak pada hari itu?
Kalau sumatif, ya dalam jangka waktu tertentu misalnya Pak, dalam 1 minggu misalnya kita Ya, memberikan, jadi ya, bagaimana mereka, di modul yang Ibu susun, jangan kita dudukkan dulu. Di modul yang Ibu susun, ada berapa jenis asesmen yang Ibu gunakan? ya 2 tadi Pak. Berarti Ibu melakukan asesmen sumatif juga. Oh maksudnya saya kira Pak secara keseluruhan lah, kalau yang itu ya formatif Pak. Nah, pahami dulu soalnya, Pak Dekan juga sudah sampaikan di awal tadi. Iya Pak, maaf Pak. Ya, berarti ada berapa jenis asesmennya, Bu? Yang digunakan, yang Satu, dibuat dalam satu satu. Pak. Oke, gitu. Ya, jadi idealnya dalam satu modul ajar itu eh, Bu Darmayanti menggunakan 3 asesmen, Bu. Oh iya Pak. Jadi dalam satu kali pertemuan, Ibu gunakan aja 3 asesmen itu. Yang pertama, lakukan asesmen diagnostik dulu. Oh iya Kemudian, Pak, diagnostik ada juga. tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa diagnostik itu kan untuk mengukur kemampuan Iya. anak ya, kemampuan awal anak. Kemudian Ya, pada saat jalannya proses belajar, kan Ibu mau menilai sikap, menilai keterlibatan anak, iya, menilai kerjasamanya bagaimana. Ya, itulah sehingga dilakukan asesmen formatif, yang mana formatif. rubriknya harus dilampirkan juga. Dan di akhir adalah asesmen sumatif. Iya, iya. Ya, jadi Iya Pak. asesmen sumatif bukan dilakukan pada UTS dan UAS saja, tetapi Iya Pak, iya. setiap Itu kali kita maksud saya belajar contohnya Pak. ada asesmen sumatifnya di akhir. Oke, baik. Terakhir, terkait dengan Iya Pak. proyek 5. Proyek apa yang Ibu buat? P5 ini Pak. Ya, benar. Ya, kemarin itu kita apa namanya? Ada 2 Pak. Pertama apa demokrasi nih Pak. Suara demokrasi, kita Eh, pemilihan OSIS, lah. oke. Sama apa sih ini yang berkelanjutan hidup nih Pak. Itu berkelanjutan. Oke, baik. Ya, oke. Berarti kalau pemilihan OSIS berarti Kita unjuk, mendaur ulang. unjuk aksi ya, unjuk aksi ya. Kalau ya betul. Ya Pak. Ya Oke. Pak. Eh, Ibu biasa akses PMM tidak? Sekarang ini Pak ada akses PMM Pak. Oke, ada akses PMM. Baik. Kalau Ibu masih sering mengakses PMM, nanti dibaca lagi khususnya di bagian P5 ya, proyek P5. Bagaimana menyusun modulnya, bagaimana mengimplementasikannya. Saya sudah mencoba membaca modul yang Ibu susun, sudah bagus. Sisa di proyeknya itu nanti lebih dipertajam lagi ya. Oh iya Pak. Baik, Iya Pak. baik Bu Darmayanti, demikian dari saya sudah selesai. Mungkin Ibu bisa meninggalkan ruangan ini, kita akan mengundang peserta yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang Makasih, Pak. Saya juga Pak mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. ya, Terima namanya ujian gitu kasih Pak. Bu. Saya undur Ya, diri Pak. Undur diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.